10 wanita terkaya di dunia 2025. Pada tahun 2025, para wanita miliarder lebih berdaya dari sebelumnya dan terus meraih keunggulan di dunia profesional dan ketenaga kerjaan. Tahun 2025 menjadi tahun yang penting bagi para miliarder wanita di dunia. Kehadiran wanita dalam daftar Forbes meningkat sedikit, mewakili 13,4% dari total 3028 individu dengan kekayaan signifikan, menonjol karena kekayaan mereka yang mengesankan. Meski jumlahnya masih didominasi kaum pria, para wanita ini telah berhasil mengamankan tempatnya di antara orang-orang terkaya, yang mencerminkan tidak hanya kekayaan yang diwariskan, tetapi juga bisnis mereka sendiri yang memberi dampak signifikan. Berikut ini daftar 10 wanita paling kaya di dunia 2025 dilansir dari berbagai sumber. Alice Walton. Kekayaan bersih, 101 miliar dolar atau 1.672 triliun, wanita berusia 75 tahun berkewarganegaraan Amerika Serikat, sumber kekayaannya adalah Walmart, wanita terkaya di dunia dan satu-satunya putri pendiri Walmart Sam Walton, meninggal tahun 1992, menambah kekayaannya sebesar 28,7 miliar dolar tahun ini karena saham Walmart naik 40%. Gairah dan karya hidup Walton berpusat pada kurasi seni. Ia membuka Museum Seni Crystal Bridge di kota kelahirannya Bentonville, Arkansas, yang memamerkan karya seniman Amerika Andy Warhol, Norman Rockwell, dan Georgia O'Keeffe. Musim panas ini, sekolah kedokteran baru yang menyandang namanya akan menyambut kelompok mahasiswa kedokteran pertamanya di Bentonville. Francois Bettencourt Meyers, pewaris L'Oreal, yang tahun lalu menjadi perempuan terkaya di dunia, mengalami penurunan kekayaan karena penjualan yang melemah, khususnya di China. Kekayaan Bettencourt Meyers mencapai 81,6 miliar dolar AS atau setara 1.351 triliun rupiah. Bettencourt Meyers, yang menghabiskan 28 tahun di Dewan Direksi, mengumumkan pengunduran dirinya sebagai wakil ketua pada bulan Februari. Putranya, Jean Victor Meyers akan mengisi posisi tersebut pada akhir tahun ini. Julia Koch. Janda David Koch, meninggal tahun 2019, menambahkan hampir 10 miliar dolar AS ke kekayaannya tahun ini, sehingga mempertahankan posisinya sebagai perempuan terkaya ketiga di dunia. Kekayaan Julia tercatat mencapai 74,2 miliar dolar AS atau setara 1.228 triliun rupiah. Dia dan ketiga anaknya mewarisi 42% saham di Koch Inc. Sebelumnya Koch Industries, perusahaan swasta terbesar kedua di AS, yang mencakup berbagai industri seperti penyulingan minyak, pertanian, dan real estate. Jacqueline Mars. Kakek Mars mulai menjual permen krim mentega dari dapurnya pada tahun 1911. Sekarang, Mars Incorporated memiliki serangkaian merek yang disukai termasuk M&M, Snickers, Wrigley's, dan makanan anjing pedigree. Mars menjabat di dewan selama 20 tahun dan diperkirakan berbagi kepemilikan dengan saudara laki-lakinya John dan keempat keponakannya. Kekayaannya tercatat mencapai 42,6 miliar dolar AS atau setara 705,45 triliun rupiah. Rafaela Aponte Diamant. Aponte Diamant merupakan perempuan mandiri terkaya di dalam daftar miliarder Forbes untuk tahun ketiga berturut-turut. Miliarder Swiss ini memiliki kekayaan bersih sebesar 50% dari sahamnya di Mediterranean Shipping Company, MSC, perusahaan pelayaran terbesar di dunia, yang didirikannya bersama suaminya pada tahun 1970 setelah bertemu dengannya dalam perjalanan dengan kapal ke Capri, Italia. Kekayaannya saat ini mencapai 37,7 miliar dolar AS atau setara 624,31 triliun rupiah. Saat ini, perusahaan tersebut memiliki armada sebanyak 900 kapal. Suaminya, Gianluigi, memiliki separuh saham perusahaan lainnya. Savitri Jindal. Kekayaan bersih, 35,5 miliar dolar setara 587,88 triliun rupiah. Perempuan yang berusia 75 tahun memiliki sumber kekayaan dari perusahaan baja berkewarganegaraan, India. Ibu pemimpin terkaya di India. Ia mengendalikan Jindal Group, konglomerat India yang mencakup berbagai sektor termasuk baja, listrik, semen, dan infrastruktur.
Perusahaan ini didirikan oleh mendiang suaminya, Om Prakash Jindal, yang meninggal dalam kecelakaan helikopter pada tahun 2005. 4 dari 9 anak Jindal membantu mengelola perusahaan tersebut. Abigail Johnson sebagai ketua dan CEO Fidelity Investments, kekayaan Johnson berasal dari sekitar 28,5% sahamnya di perusahaan reksadana yang berbasis di Boston yang didirikan oleh kakeknya pada tahun 1946. Kekayaannya mencapai 32,7 miliar dolar AS atau setara 541,52 triliun rupiah. Setelah menghabiskan musim panasnya bekerja di Fidelity selama kuliah, Johnson akhirnya bergabung dengan perusahaan tersebut pada tahun 1988 sebagai analis penuh waktu. Dia menjadi CEO pada tahun 2014, saat ayahnya, Edward Johnson III mengundurkan diri. Miriam Adelson miliarder kelahiran Israel dan keluarganya memiliki lebih dari separuh saham Las Vegas Sands, kerajaan kasino di balik properti ikonik seperti Venetian Macau dan Marina Bay Sands di Singapura. Mendiang suaminya, Sheldon Adelson, meninggal 2021, mendirikan perusahaan tersebut pada tahun 1989. Sebagai seorang dokter yang terlatih, Adelson telah mendedikasikan sebagian besar latar belakang medis dan upaya filantropisnya untuk memerangi kecanduan narkoba. Kekayaannya mencapai 32,1 miliar dolar AS atau setara 531,57 triliun rupiah. Marilyn Simmons janda dari investor terkenal Jim Simmons mengendalikan Yayasan Simmons, sebuah organisasi yang didirikan bersama oleh pasangan tersebut untuk mendukung pendidikan dan penelitian sains. Kekayaannya mencapai 31 miliar dolar AS atau setara 513,36 triliun rupiah. Simmons telah mengabdikan sebagian besar karirnya untuk kepemimpinan filantropis, dan saat ini duduk di Dewan Cold Spring Harbor Laboratory dan East Harlem Scholar Academies, dan mengepalai Dewan Kepemimpinan Wanita Universitas Stony Brook, sebuah program bimbingan yang didirikannya pada tahun 2014 di alma maternya. Melinda Friends Gates. Kekayaan Melinda bertambah 19,3 miliar dolar AS tahun ini, setelah Forbes menaikkan estimasi penyelesaian perceraiannya tahun 2021 dengan Bill Gates, sebesar 25 miliar dolar AS. Hartanya diperkirakan mencapai 30,4 miliar dolar AS atau setara 503,42 triliun rupiah. Pada bulan Juni tahun 2024, Melinda mengundurkan diri dari Gates Foundation untuk fokus pada Pivotal Ventures, perusahaan yang dia dirikan untuk berinvestasi dalam dana dan perusahaan rintisan yang dipimpin oleh perempuan. Perusahaan itu juga memiliki lembaga filantropi yang berfokus pada perubahan sosial dan perempuan di seluruh dunia.